Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari CGP Angkatan 7 Sumatera Barat. Saya sebagai pengamat dengan nama Santi Wamra dan fasilitator Yuhelmi dengan PP Sabar Manahan Purba dengan Coach Tirza Pratama, saya sebagai coach dengan fasilitator Bu Yuhelmi dan pengajar praktik Bapak Sabar Manahan Purba. Dan saya sebagai coach, nama saya Usnul Habibi dengan fasilitator Ibu Yuhelmi dengan PP Pak Sahrial Nurdin. Apa kabar Pak Irza? Bagaimana kabarnya? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu gimana kabarnya, Bu? Wah, alhamdulillah baik juga nih Pak Irza. Oh ya, hari ini kita kan mau melakukan coaching dengan Pak Habibi. Bagaimana persiapan Pak Irza sejauh ini? Saya sudah mempersiapkan beberapa teknik bertanya dengan model alur Tirta dan juga sudah membaca beberapa cara-cara untuk mencoba menghadirkan atau kehadiran penuh dalam sesi percakapan untuk nanti bisa menghasilkan percakapan yang lebih baik lagi. Iya, sudah sangat matang ini persiapannya ya Pak Irza ya. Semoga nanti dalam perjalanan coaching menemukan solusi buat Pak Habibi, kemudian juga Pak Irza bisa berbagi pengalaman dengan Pak Habibi. Ya, selamat melakukan coaching Pak Irza dengan Pak Habibi, semoga sukses. Baik, terima kasih Bu. Aja. Baiklah Pak Habibi, proses coaching ini akan kita rekam untuk keperluan daripada memenuhi kebutuhan tugas dari CGB Angkatan 7. Rekaman ini hanya akan dilihat oleh fasilitator. Apakah Bapak setuju? Setuju, Pak. Baik, kalau setuju kita mulai ya Pak. Iya, Pak. Halo Pak Habibi. Halo juga Pak Irza. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Kemarin Bapak mau mengasih waktu untuk saya untuk melakukan coaching. Oh ya, tujuan coaching kita hari ini untuk apa kira-kira ya Pak? Ya, baiklah Pak Irza, terima kasih juga sebelumnya untuk Pak Irza yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan coaching dengan saya. Tujuan saya Pak untuk memecahkan masalah yang tepat pada siswa saya. Kebetulan saya sebagai wali kelas, jadi saya merasa tidak nyamanan kemarin itu di sekolah pas saat ujian ada pengawas ujian akhir sekolah melaporkan bahwa anak saya itu tidak mengikuti ujian dan saya khawatirkan nanti siswa tersebut tidak lulus. Jadinya saya mau memecahkan masalah dengan Bapak untuk menemukan solusinya bagaimana nanti gimana anak ini ikut ujian akhir sekolah. Karena ini sangat penting ya Pak untuk kelulusan. Lagian ya Pak tidak ada lagi ujian susulan karena setelah ujian rata anak ini pada libur semua dan rentan tidak akan datang ke sekolah. Begitu Pak. Baik, berarti ada siswa yang tidak ikut UAS ya Pak ya? Iya Pak. Apakah hanya di kelas Bapak saja ya ada siswa ini yang tidak mengikuti UAS Pak? Iya, di kelas satu orang aja Pak, di kelas saya aja. Makanya saya merasa ini mengambil keputusan, makanya saya cari solusi lah bersama Bapak. Bentar akan saya jawab. Nah, kira-kira sepanjang sepanjang ujian UAS kemarin, kira-kira Bapak pernah bertemu dengan siswa Bapak yang tidak ikut ujian itu?
sebelum ujian ini ya Pak ya, siswa ini terlihat sangat rajin, hadir selalu, mungkin tidak pernah dikatakan absen ataupun cabut. Namun tiba-tiba dia tidak ikut ujian, itu menjadi tanda tanya besar juga bagi saya Pak. Namun yang setelah dapat berita dari teman-temannya, anak ini tadinya sekolah, cuma tidak sampai di sekolah. Maksud istilahnya dia hilang tengah jalan. Gitu Pak. Oke, jadi dari awal UAS sampai akhir sama sekali tidak ikut ya Pak ya gitu ya. Nah, iya Pak, iya. Itu yang membuat saya ini ragu jadinya. Gimana ambil keputusan ya Pak? Kemarin dengar dari teman-temannya, anak ini katanya pacaran, cuma itu yang menjadi masalah bagi saya, karena saya takut ya Pak untuk masalah 6 hari ini dia bisa gagal dalam 3 tahun di sekolah sini. Jadi ada merasa kasihan juga Pak dengan anak ini. Baik, berarti sudah ada informasi awal dong ya Pak. Berarti ada indikasi dia pacaran gitu kan. Bapak kenal dengan pacarnya Pak? Iya Pak, laporan teman-temannya Pak. Cuma saya tidak percaya sebenarnya Pak. Masalahnya sebelum saya melihat dengan mata saya sendiri, atau mungkin anak ini sakit ya Pak ya. Mungkin dia sakit atau dia bolos. Karena anak ini kebetulan dia anak yatim piatu juga Pak. Jadi kurang perhatian dari orang tuanya. Bisa jadi ya Pak ya, bisa jadi mungkin bukan masalah pacaran. Jadi sebelum saya melihat dengan mata saya, kepala saya sendiri, saya belum percaya ya Pak bahwa anak ini bisa dikatakan ke sekolah itu tidak ikut ujian karena pacaran, begitu Pak. Nah, kira-kira Bapak sekarang sudah punya rencana atau solusi atau belum ini Pak? Sebenarnya saya punya rencana aksi Pak ya, rencana nyata saya. Saya kebetulan rumahnya tidak terlalu jauh dari sekolah, itu pertama poin yang sangat saya pegang. Rumahnya tidak terlalu jauh, jadi bisa lah untuk dikunjungi dulu. Jadi saya bersama teman nanti mencari lah kebenaran informasi bagaimana kondisi anak ini. Bisa jadi anak tahu dia sakit ya Pak ya, karena kalau dikirim surat sama orang tuanya itu pun takutnya lambat direspon Pak ya, karena waktu kita sangat terbatas juga untuk ujian ini, karena ada mau libur juga, mau bulan puasa juga, jadi untuk bertemu untuk mengolah nilainya itu sangat singkat. Kecuali kalau untuk ujian tengah semester sama ujian semester itu masih bisa diringankan lah Pak ya, karena waktunya masih sangat panjang. Kalau ujian luas ini rata-rata siswa kelas 3 itu kalau sudah ujian susulan semakin malas ke sekolah. Kemudian ada yang pulang kampung, tidak balik-balik lagi. Kemudian kalau sebenarnya untuk reaksi nyatanya mungkin rencana ke depan dari tujuan, kemudian dari identifikasi masalah yang saya lihat ya Pak ya, mungkin saya akan mengunjungi, pasti ya bukan mungkin Pak ya, saya akan mengunjungi karena sebagai orang tua juga di sekolah, sebagai wali kelas, saya akan mengunjungi melihat anak itu di rumahnya, baru saya mengambil kesimpulan kasusnya seperti ini Pak. Begitu Pak. Baik Pak Habibie. Apa nomor handphone orang tuanya tidak ada atau walinya gitu Pak? Kebetulan orang tuanya tidak punya handphone Pak. Tidak punya handphone, data-datanya pun cuma ada, kalau di TU saya lihat kemarin cuma ada kakaknya aja sama alamat rumahnya. Kebetulan sekitar 1 kilo lah dari sekolah, 1 atau 2 kilo lah Pak perkiraan Pak ya. Untuk nomor handphonenya itu sama sekali tidak ada. Kebetulan anak ini tidak orang termasuk tergolong kurang mampu juga Pak ya, tidak bisa membeli handphone, karena orang tuanya pun kalau di orang tuanya nggak ada lagi yatim piatu, cuma kalau pakai wali itu pun tidak ada, ditinggalkan sama wali kelasnya Pak, karena faktor ekonomi juga Pak. Iya ya Pak. Rekan-rekan sejawat guru nggak ada gitu Pak yang kenal dengan orang tuanya
tuanya atau bertetangga gitu? Untuk sementara waktu kemarin itu belum ada yang kenal lagi Pak ya, belum ada yang ditanya ini. Nah, ini anak ini di mana tinggalnya. Cuma kemarin itu dari temannya yang satu ujian ada kemarin yang ngasih kabar Pak. Ada yang ngasih kabar bahwa rumahnya di sana. Nanti tuh, Pak, saya juga minta tolongnya mana itu untuk menunjukkan rumahnya Pak ya. Kalau guru-guru rata-rata tidak terlalu mengenal anak ini. Nah, anak ini tipenya pendiam Pak. Tipenya pendiam, tidak bergaul. Dia pun bisa dikatakan tidak terlalu aktif lah. Bisa dikatakan tidak terlalu aktif dia di kelas itu, cuma diam aja. Jadi seolah-olah guru-guru pun bingung juga. Bilang kemarin guru biologi yang masuk ke sana, kenal sama ibu, yang mana itu, yang mana itu. Padahal ibu masuk di kelasnya, dilihatkan fotonya, baru dia kenal. Oh ini ibu, ini anaknya. Jadi anak ini memang kurang pergaulan juga. Kata dia pendiam juga Pak. Bahasa orang sekarang introvert lah ya Pak. Iya Pak, introvert. Jadi karena kurang bergaul itu, maka teman-temannya mungkin hanya teman sekelasnya aja Pak yang tahu. Guru-guru pun kurang, karena dia kurang aktif juga. Dia pun tidak pandai, karena kalau guru itu kalau siswa yang pintar pasti diingat. Kemudian siswa yang bandel. Kalau siswa sedang-sedang saja, kurang aktif, makanya agak jarang guru itu memperhatikan. Kurang perhatian lah dari guru-guru. Mungkin karena faktor orang tuanya juga tidak ada Pak ya. Orang tuanya juga tidak ada, mungkin kurang juga perhatian. Kemudian saya juga sibuk juga sebagai kelas, kurang juga memperhatikan anak ini Pak. Iya. Oke, dengan sedikitnya data gitu kan, kemudian kepepetnya waktu, kira-kira ada nggak orang yang bisa membantu Bapak, baik itu rekan guru atau siswa yang bisa diberdayakan untuk mengetahui keberadaan si anak ini atau rumahnya atau bersama walinya dia atau bersama orang tuanya dia sekarang, ada nggak kira-kira Pak? Oh iya Pak, kira-kira ada Pak anak yang ikut ujian tadi satu kelas dengan dia, karena dia bersuara tadi Pak, katanya anak ini dia memberikan informasi, ini anak ini. Kalau mungkin saya memanfaatkan siswa yang tadi yang bersuara tadi di ruang ujian Pak ya, mungkin saya akan bawa dia nanti, karena ini gerak cepat ya. Saya bawa dia nanti ke ini, saya bimbing dia untuk menunjukkan rumahnya Pak ya, karena khawatir juga nanti kalau mendengar berita-berita. Kalau dari guru tadi entah terlalu sibuk, entah kurang peduli ya Pak ya. Katanya dia tidak tahu, makanya saya cobalah untuk menggali informasi dari siswa, dari temannya, gitu Pak. Baik. Kalau misalnya nanti anak ini sudah diketahui keberadaannya, gimana ini Pak rencananya Pak? Ya, kalau seandainya saya sudah tahu ininya Pak, keberadaan anak ini, saya akan mencoba nanti untuk mengambil solusi lah Pak, menemukan solusi lebih jelasnya nanti Pak ya. Kalau seandainya misalnya dia sakit kan, nanti ada solusinya nanti dari teman-teman, dari ketua panitia ujian. Biasanya kalau anak-anak yang sakit itu biasanya soalnya diantarkan ke rumah melalui temannya, nanti diantar lagi melalui orang tuanya nanti kalau sudah selesai. Lebih keringan lah Pak, karena kondisinya sakit. Cuma nanti kalau kondisinya seperti informasinya benar, bahwa dia pacaran atau itu, mungkin disuruh dia secara paksa ke sekolah Pak ya, untuk mengikuti ujian susulan. Dari yang sangat cepat, dari yang tepat lah, tidak terlalu lama dari hari yang ini. Mungkin pulang sekolah dia pulang ujian, dia mengikuti ujian Pak ya. Dilihat kondisinya nanti Pak, di mana kebenaran dari datanya, nanti bisa ditemukan solusinya Pak. Oke baik. Jadi nanti kalau misalnya sudah ketemu kan, nanti dia ujian susulan gitu kan. Iya Pak. Jika seandainya anak ini tidak ketemu gitu kan, belumlah kita di pulau kadang-kadang. Iya. Dia pergi ke tempat neneknya atau di mana, nggak ada sinyal, nggak bisa dikabari, untuk transportasi pun susah.
Nah, gimana nih Pak? Ada perencanaan Bapak nih kalau anak ini enggak ketemu? Kalau untuk rencana karena ini kasusnya juga rumit Pak ya, orang tuanya tidak ada kedua-duanya. Katanya walinya mungkin saudara ibunya, antenya, mungkin dari sana nanti saya coba sebagai wali kelas untuk menggali informasi. Misalnya Pak dia di rumah neneknya atau di luar sana atau mungkin kami dulu pernah di kasus juga di sekolah ini Pak ya. Kami itu melakukan melalui media sosial itu melalui kantor media sosial kantor desa Pak ya. Hanya di Bosua belakang sana kami coba untuk mengirimkan ke warga atau WA warga atau sosmed FB dari kantor desa. Dari sana dibacanya nanti berupa surat panggilan nanti yang akan di PDF-kan atau difotokan, nanti dibacakan tak tolong sama orang desa atau masyarakat yang ada di kampung itu. Betul sinyal itu cuma ada di bakti itu di rumah Kesmas sama ini kantor desa. Nanti dia akan menyampaikan nanti kemana dia ini berantai ya Pak ya, di mana di posisi anak itu dan menyuruhnya untuk datang. Kalau seandainya juga dia tidak datang juga, mungkin akan diambil tindakan yang lebih tepat lagi Pak ya. Bisa jadi anak ini memang kalau di hari H sekian dia tidak dikabari, diulang-ulang 3 kali, berarti anak ini memang dianggap dia mengundurkan diri, begitu Pak ya. Oh. Berarti sudah ada 2 rencana ya Pak ya? Sudah ada Iya, ada plannya Pak ya. Karena pengalaman kemarin itu ada orang tuanya nggak datang-datang, di anak itu di kampung itu cuma melalui WA warga aja, warga yang ada di sana atau lebih cenderung tuh kepala desanya di WA, tolong panggilkan anak ini Pak, tolong diberitahu orang tuanya, kalau dia jauh beritahu neneknya. Betul dia datang, pasti datang anak-anak itu. Orang tuanya, maksudnya walinya Pak yang karena itu. Kemudian anak itu juga hadir di sekolah setelah menghilang. Kalau dia menghilang lagi dapat juga informasinya Pak ya, bahwa anak itu mungkin ada terjadi yang tidak atau kecelakaan atau mengurungkan diri Pak ya. Gitu Pak. Jadi dari 2 perencanaan ini kira-kira kan kita ini urusan kelas 12, tentu harus ada administrasinya. Nah, iya Pak. sudah sejauh mana persiapan administrasi Bapak ini? Kalau untuk persiapan administrasi itu sudah sampai untuk 70% Pak ya. Baik itu dari segi ininya, nilainya, kemudian dari segi persiapan dia untuk ujian, nilai ujian ini lagi prakteknya dia juga ikut kemarin. Cuma nilai secara administrasi untuk biaya komitenya kemarin juga untuk keuangan juga agak sulit juga nah ini Pak ya, karena dia kategori yatim piatu, mungkin ini akan dipermudah untuk administrasi lain seperti nilai-nilainya, surat menyuratnya panggilan sudah disiapkan sama TU tadi Pak, sudah dilaporkan juga sama kepala sekolah, sama warga sekolah sudah katanya harus cepat ditindaklanjuti. Anak ini biar tahu keberadaannya nanti, was-wasnya nanti anak ini tidak diketahui nanti Pak ya. Apakah anak ini posisinya gimana? Secara administrasi 70% Pak sudah selesai sama wali kelasnya. Tinggal lagi mungkin masalah uang kenangan lagi yang mau dibayarkan, masalah masalah keuangan mungkin agak sulit. Kemudian nilai UASnya ini yang belum masuk lagi. Nilai prakteknya sudah nah ini 70% ya Pak, perkiraan saya sebagai wali kelas. Iya. Berarti sudah ada 3 perencanaan, artinya kalau misalnya siswa ini bertemu, rencananya sudah ada, kalau tidak ketemu perencanaan sudah ada. Iya Pak. Berarti tinggal eksekusi lagi ya Pak ya, tinggal eksekusi. Iya Pak. Ya. Mudah-mudahan nanti siswa ini masih bisa ditemukan mau menyelesaikan urusannya di sekolah. Dan mudah-mudahan Pak Habibie bisa menyelesaikan urusan dengan anak ini bisa lulus dengan baik, dapat menerima ijazahnya. Semoga sukses ya Pak Habibie. Iya Pak, mau sukses Pak. Sama-sama, terima kasih ya Pak Irza.
Oke Pak, telah sama-sama Pak. melakukan coaching untuk saya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya ya. Terima kasih Pak Irza, sesi coaching yang barusan dilakukan. Secara keseluruhan saya lihat sudah sangat baik berjalan nampaknya. Pak Irza sudah melihatkan di situ present kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Di sana bahkan terlihat empatinya Pak Irza kepada Pak Habibie. Saya ingin tanyakan sama Pak Irza, indikator apa yang ingin dicapai oleh Pak Irza sama Pak Habibie selama melakukan coaching tadi? Saya menggunakan alur tirta, Bu, di mana alur tirta itu terdiri dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi sesuai alur tersebut, saya memberikan pertanyaan kepada Pak Habibie selama coaching tadi. Iya ya, sangat bagus. Selain kompetensi yang dibahas tadi, di mana menggunakan alur tinta ingin meningkatkan kompetensi pedagogik, kompetensi sosial tadi dari Pak Habibie, karena mau melihat siswanya, Pak. Kompetensi apa lagi selain itu yang ingin dikembangkan tadi Pak Irza untuk setelah coaching tadi dengan Pak Habibie? Kompetensi kepribadian yang ingin saya temukan tadi, yang pertama tentu itu adalah komitmen dan tanggung jawab Pak Habibie terhadap apa yang sudah direncanakan. Kemudian selain itu tadi ada kompetensi sosial dan kompetensi pedagogik. Itu sih Bu. Iya. Saya melihat Pak Irza selama melakukan coaching tadi dengan Pak Habibie, kalau ada skala 1 sampai 4, sudah 4 saya beri, itu sudah sangat bagus. Sudah memberikan dampak yang solusi buat Pak Habibie dan dampaknya sudah bisa dilakukan gitu. Semoga saja untuk kedepannya coaching ini bisa dilanjutkan lagi dan menemukan solusi-solusi lain untuk permasalahan yang ada. Itu saja mungkin Pak Irza, terima kasih. Amin. Baik, Terima Bu, kasih terima juga kasih. Pak Irza, Bu Santi. Iya, sama-sama Pak Habibie. Selamat siang. Selamat siang. Siang. Selamat pagi Pak Habibie. Selamat pagi Pak Irza. Ya Pak Bibi, siang nanti Bu Santi mau melakukan percakapan coaching dengan Bapak. Ya. Dalam perencanaan Pak Habibie, kompetensi apa dari Bu Santi yang akan Bapak kembangkan? Benar Pak Irza. Nanti saya akan meng-coaching Bu Santi. Dalam perencanaan, saya akan melakukan coaching dengan mengembangkan prinsip alur cerita, Pak. Di mana saya akan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi beliau, dan tanggung jawabnya sejauh mana. Oke. Rencana Pak Habibie, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak observasi nanti? Saya mungkin lebih fokus kepada masalah rencana aksi beliau, Pak. Dan komitmen nantinya mungkin Pak Irza. Oke, baik. Apa indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin Pak Habibie kembangkan nanti? Indikator yang ingin kita capai nanti adalah hasil nilai murid pada mata pelajaran yang beliau ampu nanti meningkat, Pak ya. Oke. Selamat melakukan coaching Pak Habibie. Jangan lupa nanti selama coaching jangan lupa dengan teknik menghadirkan diri secara penuh atau present, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot selama percakapan coaching ya Pak ya. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama Pak. Assalamualaikum, selamat siang Bu Santi, apa kabarnya? Waalaikumsalam, selamat siang Pak Habibie, kabar baik Pak? Baiklah Bu Santi, hari ini Ibu akan melakukan coaching dengan saya kan? Iya Pak.
coaching ini berlangsung akan direkam Bu untuk keperluan program calon guru penggerak angkatan 7 dan hanya akan didengar oleh fasilitator. Apa tujuan dari pertemuan kali ini ya Bu? Iya Pak, saya paham. Tujuan yang saya ingin dapatkan yaitu menginginkan adanya solusi tentang penanganan situasi di kelas saya Pak. Di mana sekarang ini minat murid saya dalam pembelajaran fisika itu semakin menurun, apalagi semenjak kejadian COVID-19 kemarin. Semakin diberi tugas di rumah, siswa ini banyak yang tidak mengerjakan tugas. Kalaupun mengerjakan tugas itu jawabannya cenderung mencari di internet. Kemudian kalau di sekolah kita beri belajar per kelompok, biasanya hanya segelintir murid yang mengerjakan di kelompok ini Pak. Yang lainnya itu hanya contek, copy paste dari temannya yang sudah bekerja ini. Kemudian cenderung pasif, bahkan ada yang mengandalkan itu sudahlah, yang penting nanti difoto kemudian di temannya ini Pak. Itu yang menjadi permasalahan, ingin saya cari permasalahannya dan bagaimana solusinya hari ini Pak. Kira-kira permasalahan dasarnya apa ya Bu? Saya kira pemberian tugas yang sekarang cenderung selalu berkelompok dan kurang sesuai dengan profil pelajar murid yang saya kelompokkan tersebut mungkin Pak. Sehingga banyak di antara mereka yang kurang berminat dalam mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Jadi mungkin persiapan awal saya dalam mengenal profil pelajar murid saya mungkin itu menjadi permasalahan saya mungkin Pak. Oh begitu ya Bu ya. Sejauh ini peluang apa yang Ibu miliki untuk mengatasi masalah ini? Rencana saya Pak, mungkin yang pertama ke depan saya akan lebih melihat profil pelajar murid saya lebih dulu Pak. Kemudian saya juga punya ide untuk membagi kelompok yang menjadi lebih kecil. Selama ini di kelas diskusi kelompok itu saya buat Pak 4 sampai 6 orang. Maka ini kurang efektif karena yang memikirnya sedikit, kemudian yang menyontek lebih banyak. Maka ke depannya saya mungkin akan membuat penugasan diskusi dalam kelompok yang lebih kecil. Mungkin hanya 2-3 orang saja Pak. Sehingga setiap individu murid lebih terlibat dalam diskusi ini dan pengerjaan tugasnya dalam pembelajaran yang berlangsung ini lebih efektif Pak. Satu lagi, saya juga punya ide nih Pak. Saya ingin mengembangkan media pembelajaran saya itu dengan menggunakan kertas flip chart Pak. Sehingga selama pembelajaran murid ini aktif menggunakan kertas flip chart ini Pak. Oh, flip chart. Bagus itu Bu. Penggunaan kertas flip chart ini bagaimana ya Bu? Saya punya idenya seperti ini Pak. Kertas flip chart ini saya akan gunakan ketika murid saya harus menjawab soal-soal yang akan dibahas nanti atau dipresentasikan di depan kelas. Dengan menggunakan kertas flip chart ini Pak, meminimalkan waktu murid untuk mempresentasikan karena murid tidak harus lagi menuliskan di papan tulis. Mereka hanya tinggal menjawab di kertas flip chart, kemudian nanti mereka menempelkan di dinding. Sehingga hasil kelompoknya ini setiap kelompok bisa menempelkan di dinding dan kelompok-kelompok yang lain juga melihat hasilnya sehingga mereka bisa saling berbagi dan koreksi, bahkan bisa menambah ilmu dan wawasan mereka melalui kelompok lain dengan melihat hasil pajangan kelompok ini. Kita tidak lihat dulu ini betul atau salah ini yang mereka buat, tapi yang kita lihat mereka sudah berhasil berkarya aktif selama pembelajaran. Itu yang saya inginkan sebetulnya Pak. Oh begitu ya Bu ya. Yang saya tangkap Bu ya, berarti anak-anak ini membuat ini menjawab soal-soal ya di kertas dicat. Tapi hasilnya itu belum tentu benar salah. Yang penting dia membuat dulu Bu ya, ditempel dinding-dinding. Jadi mantap ya, kreatif sekali Ibu itu. Namun dari segi model pembelajaran atau metodenya pasti ada hambatannya Bu ya. Iya. Pasti ada hambatannya. Apa hambatan Ibu dalam mengembangkan ide ini Bu?
sepertinya Pak akan sedikit sulit. Yang pertama itu mendapatkan kertas flip chart. Karena tuh kalau saya ini rata-rata kelas yang saya ampu itu jumlah muridnya 32-33 orang Pak. Otomatis kalau 3 orang saya apakan satu kelompok nanti, itu butuh di satu kelas itu mungkin sekitar 15 kelompok jatuhnya Pak. Kalau 15 kelompok ini berarti butuh 15 kertas. Saya mengampu 3 kelas, berarti lebih kurang tuh tanpa ada yang salah siswa mungkin sekitar 50 kertas sekali pertemuan selama 1 minggu itu. Jadi ini butuh banyak, apalagi kita yang ada di Mentawai ini Pak, memperoleh kertas flip chart nih harus dipesan dulu dari Padang. Belum ada itu di Sikakap terutama yang jual itu sembarangan Pak. Kemudian juga saya karena ini flip chart baru mau saya kembangkan Pak. Saya juga belum punya rekan untuk berkolaborasi. Jadi masih minim, belum ada juga ini yang sejauh ini belum ada nih yang saya yang melakukan gitu karena ini baru perencanaan kami Pak. Mantap sekali deh Ibu ya, karena ini masih baru, kemudian ide ini juga cukup menarik. Nah, cuma yang saya tangkap tadi masalah kertasnya ini Bu ya, di sana juga ada fotokopi kan, cuma mungkin tidak banyak jumlahnya Bu ya. Iya. Kemudian segi harganya juga cukup mahal. Kalau di Padang mungkin murah, bisa dipesan Bu ya. Cuma dari yang saya paparkan ini, apakah ada solusi ya untuk Ibu mengatasi masalah tersebut? Saya mungkin Pak, yang pertama cara menyelesaikan masalahnya ini, kalau untuk kertas, mungkin nanti saya akan meminta penyediaan kertas dari pihak sekolah. Kemudian nanti juga kalau dalam berkolaborasi, mungkin saya akan mencoba nih mengajak adakah guru lain yang berminat. Selain nanti juga saya akan mencari referensi bagaimana sih penggunaan flip chart ini supaya lebih menarik dalam digunakan sebagai media pembelajaran fisika ini Pak. Iya Bu, ini juga bagus juga Bu idenya. Nanti bisa juga dibikin untuk PTK Bu ya. PTK juga bisa Pak. Ini untuk karya ilmiah juga bisa nanti ini idenya cukup menarik sekali Bu ya. Dan juga untuk menemukan motivasi siswa untuk belajar fisika, jadi tidak tertumpu pada dia itu mengerjakan soal-soal secara monoton, lebih banyak dia bergerak secara aktif nanti. Iya, memang itu rencananya Pak. Iya, nanti juga menempelkan itu ada di sana ada istilahnya motoriknya jalan di sana ya. Iya, estetisnya bergerak ya Bu ya. Iya Pak. Kemudian mungkin ada yang Ibu prioritaskan nanti dalam merencanakan yang Ibu lakukan ini, wujudnya apa yang akan Ibu prioritaskan lah dalam mewujudkan rencana Ibu? Yang saya prioritaskan Pak, yang pertama saya nanti nih mau ajukan dulu ke sekolah pengadaan kertas flip chart dari sekolah. Karena ini kalau sudah sekian orang siswa yang memakai, kalau pribadi siswa nanti ndak itu Pak, ndak etis juga karena akan berbeda-beda nanti. Kemudian juga memberatkan siswa. Kemudian yang kedua, saya nanti akan mencari referensi lebih banyak lagi. Bagaimana nih supaya kertas flip chart ini bukan hanya sekedar ditempelkan dan hasil saja, tapi apa yang membuat siswa itu aktivitasnya meningkat, hasilnya, outputnya yang kita peroleh juga menjadi lebih baik gitu, sehingga nilai siswa ini nanti menjadi meningkat di mata pelajaran saya. Juga nanti Pak, saya mencari rekan guru. Setelah itu siapa yang mau berkolaborasi? Mungkin saya akan mengajak guru matematik Pak, karena ini lebih dekat dengan matematik kalau kita fisika ini Pak. Bagus sekali Bu ya, saya juga support juga, betul Ibu juga mau berkolaborasi, mana tahu ada guru-guru yang peduli lah Bu ya dengan pendidikan di Mentawai ini. Nah itu nanti bisa juga dari segi sekolah dan juga sama bendahara, sekolah ya, nanti diusul ada bendahara nanti untuk mengusulkan ini mengadakan lah kertas flip chart ini memudahkan. Kalau untuk jangka pendeknya mungkin ya biaya sendiri ya, biaya pribadi ya, kita berkolaborasi iuran atau bisa juga patungan lah ya Bu ya, sama dengan siswa patungan berapa yang mau dikirim melalui di Padang juga, itu lebih efisien Bu ya. Kira kapan rencana ini Ibu laksanakan?
Kalau rencana ini Pak, mungkin di semester depan saya akan lakukan, di awal semester depan saya terapkan. Mungkin saya akan mencoba di sepanjang semester itu Pak, karena ini kan kalau penggunaan media kertas flipchart ini mungkin ada beberapa indikator bisa saya pakai, beberapa indikator di pembelajaran tidak bisa saya pakai. Tapi kalau indikatornya ini nanti cocok, saya akan terapkan itu sepanjang semester depan Pak. Itu rencananya Pak. Bagus sekali Bu ya. Jadi nanti berkesinambungan Bu ya. Iya rencananya Pak. Bagus itu Bu. Apa ukuran keberhasilan ide Ibu ini? Kalau bagi saya sih ukuran keberhasilan Pak, karena ini betul-betul untuk kemampuan siswa saya. Yang pertama saya lihat dulu siswanya aktif, minatnya ini terhadap fisika menjadi lebih meningkat. Kalau minatnya meningkat otomatis kan nanti dia aktif Pak. Jadi kreativitasnya keluar, sehingga nanti saya ingin nilai fisikanya ya naik gitu Pak. Jadi itu yang ingin saya gapai tujuan akhirnya Pak. Ya Pak, iya Bu ya. Dengan model flipchart ini jadi outputnya nanti nilainya semakin meningkat ya, karena kebiasaan habituasi ya Bu ya, karena dia akan bersemangat belajar, dia akan coba untuk berminat dan termotivasi lah dengan ada model pembelajaran baru. Itu sangat menarik Bu ya. Bagaimana cara Ibu mengatasi kalau ada gangguan dalam menerapkan ide Ibu ini? Oh, itulah Pak. Maka saya coba ini nih, karena ini idenya masih baru bagi saya Pak. Jadi otomatis tuh di sekolah terutama gitu, belum ada yang memakai ini, pasti akan adalah hambatan saya pikir. Maka saya bilang tuh saya ingin berkolaborasi dengan guru matematik. Jadi saat saya nanti merasa wah ini agak mandek nih, saya nggak bisa gitu. Semoga guru matematik juga punya ide, bagusnya seperti ini Bu gitu. Jadi saya ingin nih teman-teman yang berkolaborasi ini juga orang-orang yang inovatif juga gitu, sehingga membantu saya berkreasi juga untuk meningkatkan nilai siswa dengan memakai media ini Pak. Mantap sekali Bu ya, untuk membangun kolaborasi ya, kerjasama dengan guru-guru lainnya. Iya, itu inginnya Pak. Kita harap tidak ada ini, cuma ada juga saran saya Bu ya, terlebih dulu izin sama kepala sekolah Bu ya. Iya. Support dari kepala sekolah, kalau Ibu bisa mensupport, jadi yang bawaan juga ikut juga termotivasi untuk berkolaborasi. Jadi adalah rasa kepedulian. Lagi pula Ibu dengan ide ini juga cukup bagus itu Bu, karena untuk memajukan pendidikan, apalagi dalam pelajaran fisika yang dianggap sangat sulit dan tidak menyenangkan ya. Dengan adanya model flipchart ini, siswa-siswa akan tertarik untuk belajar fisika, walaupun itu butuh proses Bu ya. Iya Pak. Jadi komitmen Ibu terhadap rencana ini apa Bu? Seperti apa komitmen Ibu? Yang jelas karena ini ide dari saya Pak, saya akan bertanggung jawab nih. Apabila terjadi kekurangan atau kegagalan dalam proses penerapan ide nanti, atau ada hambatan segala macam, maka dalam kelas itu nanti saya akan bertanggung jawab penuh. Saya ingin saya dan rekan nanti yang berkolaborasi ingin bahwa ini kalau terjadi nanti dan bagus hasilnya, mari kita share dengan teman-teman, terutama teman-teman yang memiliki apa yang sama dengan kita, basic yang sama esak gitu. Jadi mungkin rencana komitmen kita ke depannya Pak. Oh, mantap sekali Pak. Jadi Ibu berapa kolaborasi dengan sesama guru mapel eksakta Bu ya? Iya Pak. Fisika yang satu rumpun ya. Jadi nanti jadi kalau seandainya satu rumpun nanti akan meluas nanti Bu ya. Iya Pak. Saya juga mau ini juga nanti mata pelajaran sejarah yang biasanya ini pakai PowerPoint, yang biasanya memakai ini ceramah atau mencatat aja seharian itu. Jadi dengan dia bergerak, kemudian nanti bisa juga dikasih ini ice breaking juga Bu ya. Iya. Lebih menarik, jadi tidak menonton, jadi siswa itu sangat bahagia, pengalaman belajar sangat bahagia gitu ya. Iya Pak. Kira siapa yang membantu Ibu dalam melakukan ide ini? Saya sudah perkirakan ini Pak. Saya sudah memikir-mikir dan kemarin juga sudah mulai memflorkan sedikit beberapa orang guru matematik. Kebetulan saya ada 4 orang guru matematika Pak. Tapi saya cukup bisa bekerja sama dan tertarik kemarin itu dengan Ibu Rima, karena saat saya ceritakan Ibu Rima ini juga mulai mengatakan oh iya bisa, karena dalam penyelesaian permasalahan nanti kita nih
lebih banyak nih bisa membahas soal dengan anak-anak, karena bagaimanapun kalaupun dibilang belajar berkelompok untuk esak ini segala macam, endingnya tetap anak harus mencari data yang dibutuhkan untuk penyelesaian sebuah soal. Maka semakin banyak yang bisa kita selesaikan, semakin banyak anak yang bisa aktivitasnya meningkat, maka semakin baik. Jadi kemarin yang benar-benar sudah bisa saya ajak kolaborasi ini Pak, ya Ibu Rima, Neka Primadiana Pak, guru matematik. Mantap sekali Bu ya. Jadi awalnya melakukan kolaborasi dengan teman sejawat Ibu ya. Iya. Nanti memang banyak tertarik, nanti ada support juga dari pihak sekolah. Mungkin ide Ibu ini juga bisa dikembangkan, apalagi karya ilmiah nanti, penelitian, PPK nanti bisa juga nanti berbagi juga. Idenya sangat bagus Bu, boleh dicobakan ini. Bagaimana tindak lanjut Ibu setelah sesi coaching kita hari ini? Saya Pak akan langsung mencoba mengaplikasikan ide saya ini Pak. Mungkin dengan mengajak Bu Rima langsung nih berbagi. Kemudian nanti juga mencari apa nih persiapan kita untuk semester depan gitu ha. Biar kita bisa langsung on fire melakukannya gitu ha. Kemudian apa hambatannya kira-kira? Mari kita coba cari dari sekarang supaya tidak terhambat kita nantinya. Mungkin itu yang akan saya lakukan langsung setelah sesi kita ini Pak. Mantap sekali Bu ya. Selamat mencoba ya Bu Santi. Semoga ide Ibu dapat membantu murid siswa kita nanti dalam pembelajaran, terutama pada pembelajaran fisika ya Bu. Iya, terima kasih banyak Pak Bibi sudah mendengarkan curhatan saya hari ini. Semoga saya juga Bu. Ya. lebih baik. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu Santi. Selamat siang Pak Habibie. Yang juga Pak Irza. Baik, setelah melakukan coaching tadi dengan Bu Santi, apa yang sudah Bapak lakukan selama coaching tadi? Artinya kemudian indikator pencapaian pengembangan apa yang diinginkan tadi? Selama coaching dengan Bu Santi tadi ya Pak, itu mengenai tadi bagaimana pengguna flipchart tadi pada pelajaran fisika. Bu Santi tadi dia mengemukakan merasa semangat muridnya dalam pembelajaran fisika menurun, sehingga idenya ingin mencoba media pembelajaran dengan menggunakan media kertas flipchart. Indikator pencapaian yang diinginkan muridnya adalah aktif, kinestis nanti Pak, dalam pembelajaran fisika, dengan harapan nilai murid nanti semakin meningkat. Baik, selain yang Bapak sebutkan tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan dengan berdasarkan hasil coaching tadi? Ya Pak ya. Selain kemampuan pedagogik tadi, yaitu mengajar fisika yang ingin ditingkatkan dan berdampak pada murid, yang ingin ditingkatkan lagi kompetensi sosial Pak, yang dimana nantinya guru ini bisa berkolaborasi dengan guru lain dalam mengembangkan idenya. Seperti tadi Ibu Santi kan guru fisika, dia nanti akan berkolaborasi dengan Ibu Rima, guru matematika. Jadi ada kompetensi sosial ini, saling berbagi, saling dengan cara berkolaborasi Pak. Oke, bagus sekali Pak. Saya tadi menyaksikan secara keseluruhan proses coaching yang Bapak lakukan dengan Santi itu sudah bagus sekali, sudah memakai alur Tirta. Kalau diberi skala coaching itu misalnya kita bikin skala 1 sampai 5, nilai Bapak sudah dinilai yang kelima menurut saya Pak. Ya. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Iya. Terima kasih. Selamat siang Bu Santi. Siang Pak. Oke, ini
Bu Santi siang nanti ini mau berencana akan meng-coaching Pak Irza ya Bu. Ya. Dalam perencanaan Bu Santi, kompetensi apa dari seorang coach yang akan dikembangkan? Terima kasih, benar sekali Pak Bibi. Nanti siang saya itu mungkin akan melakukan coaching dengan Pak Irza. Sejauh ini persiapan saya untuk mengcoaching Pak Irza itu ya sesuai dengan alur tirta Pak. Saya berusaha sudah menentukan apa nanti tujuannya, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksi beliau itu nanti apa, kemudian bentuk komitmen beliau atau tanggung jawabnya itu sejauh mana terhadap permasalahan beliau itu nantinya Pak. Oh gitu ya Bu ya. Oh ya, rencana Bu Santi nanti kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Saya mungkin mengobservasinya lebih fokus nanti Pak kepada identifikasi masalah beliau apa, kemudian merencana aksi dan komitmen akhir beliau itu mau seperti apa nanti Pak. Mungkin itu yang mau saya lebih fokuskan dengan Pak Irza nanti Pak. Oh gitu. Baiklah Bu Santi ya. Apa indikator pencapaian dari tujuan yang ingin Ibu kembangkan nanti rencananya? Saya mungkin indikatornya Pak, karena Pak Irza kemarin bercerita itu masalah siswanya yang tentang bantuan, mungkin saya nanti ingin di sini permasalahannya beliau itu mendapatkan solusi apa yang akan diperoleh dari masalah anak yang ada di kelas beliau yang beliau ampu ini Pak. Oh seperti itu ya. Berarti kasus anak dapat bantuan ya Bu ya. Iya Pak. Baiklah ya Bu Santi, selama melakukan coaching jangan lupa selama coaching menggunakan prinsip coach, yaitu present dengan penuh, kemudian mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot selama percakapan coaching. Selamat coaching ya Bu. Iya Pak, terima kasih Pak Bibi. Iya, terima kasih kembali. Assalamualaikum, selamat siang Pak Irza, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat siang Bu. Kabar baik Bu. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik juga Pak Irza. Baiklah Pak Irza, hari ini kan kita Bapak berencana coaching dengan saya gitu. Selama coaching ini Pak Irza, nanti percakapan kita ini akan kita rekam Pak Irza, karena ini adalah keperluan untuk program calon guru penggerak angkatan 7, dan ini hanya akan didengar oleh fasilitator nanti Pak Irza. Itu setuju kan ini Pak Irza? Ya Bu. Oke, baik Pak Irza. Apa ini tujuan Pak Irza kita ketemu yang akan kita coaching hari ini? Apa ini Pak Irza? Begini Bu, saya ingin mencari solusi tentang siswa saya yang ada di kelas. Beberapa hari yang lalu kan ada program bantuan, ada pemberitahuan kepada sekolah bahwasanya ada pendataan siswa kurang mampu akan dibantu dengan pemberian seragam dan juga sepatu sekolah. Itu ya Pak permasalahan yang mau diangkat. Kemudian kira-kira apa dasar permasalahannya ini nanti nih sampai harus kita bicarakan Pak Irza? Kalau bantuan ini apa dasarnya? Gini Bu, di kelas saya itu kan saya wali kelasnya 10 E4. Di Iya. kelas saya itu ada yang katakanlah terindikasi termasuk kepada kategori siswa kurang mampu itu sebanyak 5 orang. Sementara pemberitahuan kepada sekolah kemarin, sekolah ini hanya memperoleh jatah atau kuota itu 42 orang satu sekolah. Ya sekarang kan kelas 12 kan sudah nggak ada, jadi kelas 10 sama kelas 11 kita itu kan berjumlah 14 lokal.
42 dibagi 14 kan masing-masing dapat jatah 3. Sementara di kelas saya itu kira-kira sebanyak 5 orang, Bu. Jadi saya bingung ini, yang 2 orang lagi ini dibagaimanakan gitu kan kalau misalnya nanti saya sudah menemukan 3 orang yang akan diprioritaskan mendapatkan bantuan ini, 2 orang ini bagaimana gitu kan. Kemudian saya bingung lagi, Iya. untuk menentukan yang 3 orang ini gimana gitu kan, sementara informasi yang saya peroleh itu kelima-limanya sama-sama kurang mampu gitu. Oh, apa nih rencana Pak Irza untuk solusi mendapatkan informasi? Karena ini ada 5 orang, Pak Irza harus menyaring sampai 3 orang. Kira-kira bagaimana nih Pak Irza mencari solusinya? Saya sudah memiliki beberapa rencana sih, Bu, untuk menentukan 3 orang yang jadi prioritas ini. Yang Ya, di antaranya itu saya merencanakan mau menemui ya, mereka secara pribadi, eee, di di jam istirahat mungkin bisa jadi saya temui mereka, melihat mereka itu jajan nggak nih anak nih, jajan, atau tidak gitu kan, itu kan menandakan juga dia punya uang atau tidak. Kalau misalnya dia, jajan berarti mungkin dia sedang punya uang jajan. Kalau dia tidak di kantin atau hanya duduk-duduk di kelas atau di teras kelas, bisa jadi dia nggak punya uang jajan gitu kan. iya, iya. Oh, bagus juga ini ya Pak Irza. Pak Irza langsung turun ke lapangan nanti melihat bagaimana anak ini di apanya keadaan yang sebenarnya gitu. Kemudian selain ini, bagaimana informasi apa saja? Bagaimana Pak Irza nih mendapatkan informasi selain tentang anak ini selain hanya di sekolah saja? Dari mana Bapak mau mencari informasinya? Hmm. eee Informasi awal saya kan sebenarnya sudah saya minta ke Iya. TU, Bu. Saya minta ke TU, di TU kan sudah ada alamat awal siswa. Mm-mm. Namun belum saya pastikan nih apakah alamat itu masih sesuai dengan kondisi realnya atau tidak. Nah, itu tadi bagian dari saya ingin menemui mereka di jam istirahat. Selain itu, saya mau mengunjungi ke rumahnya, Bu, mau mengunjungi ke rumahnya. Heeh. Nah itu tadi sebelum mengunjungi ke rumahnya kan saya berpikiran jangan-jangan nanti dia sudah tinggal sama wali, kan kita di sini banyak yang seperti itu. Iya, iya. Ada orang tua, tapi tinggal sama tantenya atau tinggal sama, Mm. mamannya. Iya, Nah, iya. itu yang mau saya pastikan terlebih dahulu, siapa sih yang membiayai sekolahnya, membiayai kesehariannya. Mau Iya. mendatangi rumah juga, Bu, tapi itu datanya Heeh. harus valid dulu, dia tinggal sama siapa gitu. Iya. Mm-mm. Oh ya. Oh, kira-kira nih, rencana-rencana Pak Irza ini nanti di perjalanan, oh, akan mengalami hambatan enggak? Ada nggak kira-kira yang akan menghambat perencanaan Pak Irza mengapakan ini, melakukan rencana aksi ini? Eee, ada sih, Bu, yang saya bayangkan sekarang yang hambatannya itu tentu, sekarang kan dalam kondisi anak-anak, sedang, apa namanya, selesai ujian, mid semester, sekarang kan Mm-mm. sedang diliburkan juga karena terkait dengan, bulan puasa. Nah, Iya. kendalanya di situ, Bu, karena memang, waktunya mepet dan kemudian waktu saya untuk mencari tahu mereka juga mepet, gitu kan. Mm-mm. Nah, salah satu kendalanya di situ. Kemudian yang kendala keduanya, untuk menemukan alamat ini di pulau ini susah juga, Bu. Kadang-kadang siswa nggak punya HP kan. Iya, iya. Berdasarkan indikasi kekurang mampu mereka, mereka tidak punya HP, Bu. Kalau mau berkomunikasi mungkin dengan tetangganya atau dengan, kakak-kakaknya yang mungkin punya HP, kalau siswa ini sendiri nggak punya HP. Nah itu dia, Bu, kendalanya. Iya. Eh,
Bagaimana nih Pak Irza mengatasi masalah hambatan ini kira-kira? Bagaimana solusinya ini? Eh, saya berencana mau bertanya dulu nih kepada guru-guru yang barangkali punya kenalan dengan yang berhubungan dengan siswa ini, Bu. Kadang-kadang kan guru-guru kita yang asli sini tahu di mana tempat tinggalnya atau kenal dengan kerabatnya siswa ini. Rencana Iya. saya mau bertanya dulu sama mereka, kemudian nanti kalau memang ya mudah-mudahan ada yang mengenal gitu kan, ada yang tahu kondisinya. Kalau misalnya guru-guru nggak tahu, saya coba nanti ke teman-teman yang dekat gitu kan, teman-teman yang dekat. eh, dari kedua informasi ini, baik dari guru, teman dekatnya ini nanti saya kumpulkan, baru saya konfirmasi ke siswa itu sendiri gitu kan. Artinya saya mendatangi mereka itu sudah dengan data yang bisa dikatakan 80% sudah punya data gitu kan. Sebelum akhirnya memastikan apakah data itu benar-benar valid atau tidak. Nah, tapi itu dia Bu, kalau kita bertanya sama siswa ini kan kadang-kadang datanya tidak apa ya, jawabannya itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan kadang-kadang. Nah, itu Iya, dia iya. saya bingung, makanya di langkah yang terakhir itu saya bisa jadi mungkin akan mendatangi rumahnya. Kalau itu dia tinggal sama mamannya, saya datangi rumah mamannya, atau kalaupun perlu kalau masih punya orang tua, saya datangi rumah orang tuanya gitu. Iya, iya. Eh, Berarti nanti apa prioritas pertama Bapak nih dalam mewujudkan rencana ini? Bagaimana prioritas Bapak? Saya rencananya memprioritaskan pada siswa yang pertama tidak punya ayah. Tidak punya ayah, kemudian kalau misalnya semuanya punya ayah, masih punya ayah gitu kan, saya akan prioritaskan sama yang tidak punya ibu atau mungkin tidak punya kedua-duanya. Iya, Tapi kalau iya, iya. seandainya keseluruhannya, tapi nggak mungkin nih, karena Iya. ada data yang saya lihat itu ada satu orang yang memang tidak punya ayah gitu. Yang lainnya ini yang belum tahu entah masih hidup atau enggak. Iya. Terlebih-lebih mungkin kalau Heeh. kedua-duanya nggak ada Iya. gitu kan. Mm-mm. Heeh. Iya. Kapan nih rencana Bapak akan melakukan apa ini? Pendataan anak ini sampai mendapatkan informasi ini segala macam ini seluruhnya. Rencana saya ini Senin depan Bu, Senin depan kan sudah mulai sekolah. Eh, nah itu dia ada beberapa siswa yang jadi target saya ini Mm-mm. Muslim Bu, dia Muslim jadi nggak mungkin jajan. Tapi kalau yang non Muslim bisa jadi jam istirahat dia jajan kan, karena memang mereka tidak berpuasa. Nah, ini dia salah satu kendala saya lagi Bu, yang Muslim ini tentu saya tidak bisa menilainya dari segi uang jajan gitu. Iya, iya, iya. Oh, bagus juga itu ya Pak Irza ya. Ha. Kemudian nanti apa ukuran bagi Pak Irza ini bahwa ide Bapak ini berhasil nih gitu ha. Udah Mm-mm. mendapatkan anak yang tepat gitu ha. Apanya ukurannya bagi Pak Irza? Iya, ukurannya bagi saya itu eh, benar-benar apa ya, benar-benar kurang mampu gitu Bu, dari segala lini. Yang pertama mungkin ayahnya memang nggak ada, yang pertama. Iya. Ayahnya nggak ada berarti yang menafkahi bukan lagi orang tuanya gitu kan, kalaupun dia Mm-mm. punya wali. Jadi saya kira wajarlah diberi gitu kan. Yang kedua, tidak ada ibu atau yatim piatu dalam istilah kita kan. Mm-mm. Eh, dan yang ketiga mungkin sudah kalaupun masih punya ayah dan ibu, penghasilannya dan apa tempat tinggalnya mungkin terlihat kok kurang layak atau bagaimana di antara mereka yang mana yang paling kurang layak gitu kan. Kalau sudah tinggal sama mamannya dilihat juga seperti apa penghasilan mamannya atau Iya, tantenya, iya. Iya benar. dan seperti apa tempat tinggal maman dan tantenya. Begitu Bu rencananya Bu. Baru ditentukan nanti
siapa yang layak nih yang 3 orang ini gitu kan. Iya, sudah bagus itu ya Pak Irza ya, sudah sangat jauh akan pendataannya sudah sangat jauh sehingga nanti tidak salah pilih lah Pak Irza menentukan orang siapa yang mau diajukan gitu. Kemudian apa komitmen Bapak nih terhadap rencana ini? Komitmen saya dalam waktu 3 hari rencananya sudah kelar Bu, karena memang data ini akan segera dikirim kan. Iya, Dalam 3 iya. hari saya rencanakan sudah kelar. Hari pertama mungkin saya observasi teman-teman dan siswanya dulu. Sambil saya bertanya kepada guru, hari kedua mungkin saya mulai mencari tahu alamat sambil mendatanginya karena hanya 5 orang kan mungkin bisa Iya, selesai iya. dalam 1 atau 2 hari gitu Bu. Oh ya bagus lah. Semoga terwujud ini Pak Irza. Kemudian dalam mewujudkan ini kira-kira ada enggak teman yang bisa atau yang mendampingi, siapa yang bisa bantu Pak Irza untuk mewujudkan ide Pak Irza ini di sekolah nantinya? Ada 2 orang sih Bu yang saya rencanakan karena memang anak-anak ini kan ada yang anggota OSIS, ada juga yang tidak anggota OSIS. Kalau yang anggota OSIS rencana saya melibatkan pembinanya Bu, melibatkan Iya, iya. pembinanya agar nanti kedatangan kami itu tidak terlalu mengejutkan bagi dia maupun orang tuanya atau walinya gitu. Nah, bagi yang anak yang tidak aktif di organisasi ini rencana saya itu melibatkan guru BK-nya Bu, guru BK. Oh, iya, iya. Berarti memang sudah ada ide nih, apa rencana plan 1, plan 2-nya nanti kepala Pak Irza ya. Ya betul. Kemudian apa dari sesi coaching kita hari ini Pak Irza, apa kira-kira tidak lanjut nih yang mau Pak Irza lakukan lagi? Tindak lanjutnya tentu ada 2 orang lagi yang tersisa kan Bu dari Iya. kan yang kita ambil kan cuma 3 orang, ada 2 Iya. orang lagi yang tersisa. Nah yang 2 orang lagi ini rencananya kalau dalam beberapa bulan ini ada bantuan, tentu dia yang 2 ini yang saya prioritaskan untuk diajukan. Tapi Iya, kalau iya. nggak ada, mungkin kita akan membentuk forum wali kelas Bu rencananya di sekolah. Forum wali kelas ini yang akan mencarikan solusi bagi anak-anak yang belum mendapatkan bantuan itu apa solusinya? Apakah memang kita nanti sama-sama memberikan sumbangan dari penghasilan kita masing-masing? Kalau di umat Islam kan ada zakat dan lain-lain Iya. sebagainya. Nah, itu kita berikan kepada mereka. Nah, kalau Iya. kalau tidak seperti itu ditakutkan nanti anak ini mengalami kecemburuan sosial, Bu. Itu menurut Iya. saya gitu. Yang teman saya dapat saya enggak gitu kan. Padahal rasanya dia sama-sama mengalami hal yang sama. Iya. Oke Pak Irza, sangat bagus ini karena Pak Irza sangat peduli, memiliki empati yang tinggi buat anak ampuan didikannya karena wali kelas Pak Irza ya Pak. Mudah-mudahan yang 3 orang ini tepat, kemudian yang 2 orang yang tersisa ini bisalah mendapatkan dari mana solusi supaya kita nanti Pak Irza dan pihak sekolah juga bisa membantu. Itu senang bercakap-cakap dengan Pak Irza, semoga rencana aksi Pak Irza ini berjalan dengan baik di lapangan nanti Pak Irza. Baik Bu, terima kasih banyak Bu atas waktunya ya Bu ya. Iya, sama-sama Pak Irza. Ya Pak Irza, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mikrofonnya Pak Bibi. Ya oke. Selamat siang Bu Santi. Ya, selamat siang Pak Bibi. Setelah melakukan coaching tadi dengan Pak Irza, apa yang sudah Ibu lakukan tadi pada saat coaching itu sudah sangat baik ya untuk masalah anak tadi yang tidak dapat bantuan, mungkin lebih digali lagi teknologi solusi tadi sudah Pak Irza sudah sampaikan tadi. Semoga tepat sasaran ya Bu ya. Iya Pak. Kalau nanti yang mendapat bantuan jadi tidak ada kecemburuan sosial nanti.
Kemudian indikator apa yang ingin nih dicapai dari pengembangan tadi, dari kasus tadi yang diinginkan, seperti apa indikator pencapaian? Eh, dalam coaching dengan Pak Irza tadi, terima kasih Pak. Dalam coaching dengan Pak Irza tadi, indikator utama yang ingin kita capai itu adalah mendapatkan sebuah solusi dari masalah yang dimiliki oleh Pak Irza sebagai wali kelas, Pak, di mana di kelas beliau itu hanya mendapat jatah 3 orang untuk bantuan, padahal di kelasnya ada 5 orang yang tidak mampu. Jadi kemudian itu yang beliau bilang tadi, akan mencoba bagaimana yang 3 orang ini tepat sasaran yang diperoleh. Kemudian yang 2 orang ini menurut beliau tadi biar di rencana tindak lanjutnya nanti bisa memberikan bantu, walaupun tidak bantuan tapi diprioritaskan yang 2 orang lagi itu nanti untuk mendapatkan bantuan, baik itu dari pihak sekolah ataupun dinas-dinas sosial lainnya yang bisa membantu murid kita, Pak. Oh, jadi seperti itu Bu ya. Iya, Jadi Pak. dari coaching tadi sudah dapatlah gambaran ya Bu ya, gambaran bagaimana yang keluarnya dari kasus anak tadi Bu ya. Dalam coaching itu ada kompetensi ya Bu ya, kompetensi apa lagi yang ingin dicapai Bu? Selain yang itu saya bukan tadi. Nah, Pak Irza tadi itu kompetensi yang sangat dekat dengan beliau tadi itu adalah kompetensi kepribadian. Karena beliau itu empati tadi beliau kembangkan itu. Sebetulnya beliau bisa saja mengambil 1, 2, 3 orang anak tanpa terlalu bersusah-susah gitu. Tapi beliau mau mengorbankan waktu, mengorbankan apanya lah gitu demi anak ini supaya tidak salah sasaran. Itu yang saya rasa itu kompetensi kepribadian beliau di samping tadi memberi bantuan itu adalah kompetensi sosialnya, Pak. Itu mungkin yang lebih sangat beliau saya lihat sangat beliau junjung tinggi tadi tambahan kompetensi yang beliau kembangkan, Pak. Oh iya, ya, bagus sekali ya Bu. Jadi selama coaching tadi saya lihat baik itu coachnya Bu Santi, begitu juga dengan Pak Irza sebagai coachnya itu sudah sangat baik. Yang saya sebagai pengamat yang saya lihat ya. Kemudian juga dari juga gambaran tadi statement Ibu, pernyataan Ibu tadi bagaimana tadi alur ceritanya juga jalan di sana, kemudian kompetensinya juga dari kehadiran juga tadi present kehadiran Ibu juga saya lihat nampak tadi antara keduanya baik untuk coach dan coachnya, kemudian mendengarkan aktif juga, saling mendengarkan juga, menyimak ya Bu ya, sudah terlihat bagus sekali. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot tadi sudah saling mengajukan tadi ya, kayak gitu antara coaching sama coaching, dan permasalahan sudah mulai nampak. Jadi kesimpulannya kalau diberi skala coaching untuk nilainya, kalau ada nilainya rentang 1 sampai 4, maka saya sebagai pengamat saya kasih nilai, menurut saya nilai 4 itu bagus. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama Bu ya. Itulah Bu ya coaching hari ini. Iya, makasih Pak sudah menjadi pengamat di antara putri saya dan Pak Irza. Selamat siang Pak. Iya Bu, sama. Terima kasih Bu.